Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Dewi Ayunanda. Saya adalah dokter umum di RSUD Dr. Kasbullah Abdul Majid Kota Bekasi. Selain sebagai dokter umum, saya juga sebagai sekretaris di tim koordinasi pendidikan. Nah, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan adalah rumah sakit yang memiliki fungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian secara terpadu yang berfokus pada bidang pendidikan kesehatan kedokteran dan pendidikan kesehatan lainnya. RSUD Dr. Kasbullah Abdul Majid Kota Bekasi adalah salah satu rumah sakit umum daerah yang ditetapkan menjadi rumah sakit tipe B pendidikan oleh Kemenkes pada tanggal 12 September 2022. Rumah sakit pendidikan ini untuk rumah sakit satelit dengan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Dan ini juga sejalan dengan salah satu misi kami, yaitu memberikan pelayanan dan pendidikan yang terintegrasi berbasis teknologi modern. Nah, di dalam rumah sakit pendidikan terdapat tim koordinasi pendidikan yang nantinya akan bekerja sama dengan Diklat Litbang dan Komite Etik Pendidikan Kesehatan dalam proses pendidikan di dalam rumah sakit. Kami telah bekerja sama dengan 10 universitas, 6 institut atau sekolah tinggi, 7 politeknik, 5 akademi, dan 3 SMK. Jadi, di rumah sakit kami tidak hanya menerima mahasiswa kedokteran, tetapi kami juga menerima mahasiswa dari non-kedokteran seperti farmasi, radiologi, gizi, dan tenaga kesehatan lainnya. Di rumah sakit kami memiliki 18 pelayanan medis spesialis, 15 pelayanan medis subspesialis, ada 21 instalasi pelayanan, 19 ruang rawat inap, dan 26 klinik rawat jalan. Dan setiap bagian yang saya sebutkan tadi, di dalamnya terdapat mahasiswa klinik yang sedang melakukan prakteknya, dan tentunya mereka tetap menjaga mutu dan keselamatan pasien. Rumah sakit kami juga menyediakan berbagai sarana prasarana pendidikan yang dapat digunakan, seperti ruang pembelajaran klinik, ruang diskusi, yang di tempat itu kita bisa melakukan bimbingan, melakukan presentasi, dan sebagainya. Lalu kita juga menyiapkan ruang koas yang tentunya akan dipisah ruang koas wanita dan ruang koas pria. Lalu ada juga tempat skill lab di mana kita bisa melakukan praktek di sana dengan adanya manekin dan phantom di ruang skill lab tersebut. Lalu ada juga perpustakaan. Perpustakaan itu ada yang perpustakaan berbentuk buku, ada juga kita menyiapkan perpustakaan dengan e-library. Lalu kita juga menyiapkan aplikasi SIAPK atau aplikasi Sistem Informasi untuk Pendidikan Klinis, di mana di aplikasi tersebut, semua mahasiswa dapat menginput untuk data-data selama praktek kliniknya, dan juga dosen ataupun pembimbing bisa melakukan penilaian dalam aplikasi tersebut. Dari semua hal yang saya jelaskan tadi, dapat kita lihat bahwa rumah sakit kami, RSUD Dr. Kasbullah Abdul Majid Kota Bekasi, sangat mampu memberikan pelayanan kesehatan bersama dengan pendidikan, di mana tentunya kita juga melakukan pengawasan selama proses pendidikan klinis dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien. Lalu, apa aja sih yang dilakukan mahasiswa dalam proses pendidikan klinisnya selama di rumah sakit? Yang pertama, kita akan melakukan orientasi secara umum dan ada orientasi secara khusus. Pada orientasi umum, kita akan menjelaskan mengenai tata tertib, di mana setiap mahasiswa akan kita jelaskan secara terperinci hak dan kewajiban mereka selama di rumah sakit. Yang kedua, kita akan menjelaskan mengenai pasien safety dan tata kelola rumah sakit. Tujuan pengenalan mengenai pasien safety ini agar peserta didik dapat ikut serta dalam menjaga mutu dan keselamatan pasien. Lalu, memberikan juga materi pencegahan dan pengendalian infeksi atau biasa kita sebut dengan PPI. Dari awal masuk peserta didik, kita sudah harus menekankan mengenai materi PPI ini. Selanjutnya, kita juga akan memberikan materi kefarmasian, di mana dalam materi kefarmasian ini kita akan menjelaskan mengenai obat, terutama medication error. Yang terakhir, kita akan melakukan pengenalan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, terutama di lingkungan rumah sakit, seperti proteksi kebakaran dan cara pengelolaan limbah rumah sakit yang benar. Jadi, pada orientasi umum itu berisi tata tertib,
materi mengenai pengendalian dan pencegahan infeksi, materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, kefarmasian, dan juga pasien safety serta tata kelola rumah sakit. Dari kelima hal tersebut, kita tidak hanya memberikan secara materi, tetapi kita juga memberikan secara praktek, terutama untuk PPI dan K3. Hal-hal yang saya jelaskan tadi itu termasuk dalam orientasi secara umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai orientasi secara khusus. Orientasi secara khusus ini di mana peserta didik akan kita jelaskan mengenai lingkungan tempat kerja mereka berpraktek. Contohnya, ketika ada peserta didik atau koas anak, kita akan mengenalkan mengenai lingkungan mereka dari rawat jalan, rawat inap, ruangan intensive care, NICU, dan juga PICU. Itulah hal-hal tadi yang dilakukan mahasiswa dalam orientasi umum dan orientasi khusus. Selanjutnya, mereka akan melakukan proses pendidikan klinis mereka sesuai dengan ketentuan masing-masing. Lalu, selanjutnya mereka akan berpraktek dalam lingkungan kerja mereka, di mana saat mereka berpraktek itu, mereka harus mendapatkan supervisi langsung dari semua staf kesehatan yang ada, tidak hanya dokter, tetapi juga perawat dan bidan yang bertugas. Jadi semua kegiatan yang dilakukan peserta didik itu harus dalam pengawasan penuh dari semua staf rumah sakit. Di bagian akhir, nantinya mahasiswa akan diberikan nilai oleh dosen pembimbing klinisnya masing-masing, di mana nilai tersebut nanti akan dikirimkan ke kita, ke tim Kordik, lalu akan kita kirimkan ke kampus, di mana ketika nilai mereka akan mendapatkan lulus, mereka dapat melanjutkan ke periode berikutnya atau ke stase berikutnya. Nilai-nilai mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya akan kita kumpulkan, lalu akan kita evaluasi, di mana evaluasi tersebut sangat bermanfaat bagi rumah sakit kami, karena akan menunjukkan bagaimana kualitas dari dosen pendidik klinis di rumah sakit kami. Dari banyak hal yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita lihat bahwa rumah sakit kami sangat mampu memberikan pelayanan kesehatan bersama dengan pendidikan. Tidak lupa juga, kita selalu mengawasi setiap proses pendidikan, di mana tetap mengutamakan mutu dan keselamatan pasien. Demikianlah penjelasan saya mengenai proses pendidikan di RSUD Dr. Kasbullah Abdul Majid Kota Bekasi. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih.